Iya man, orang rekreasi itu kan biasanya cari tempat-tempat yang jauh, yang lebih refresh suasananya. Kalau di daerah Jawa Timur ini kan biasanya ke Prigen kayak tempat sekarang ini, atau ke Batu Malang, butuh perjalanan jauh. Bagaimana sholatnya itu biar kalau niatnya memang rekreasi? Ya, ya yang saya tahu itu konsep umum dari Sini, Ali sini. perjalanan. Yang penting perjalanannya tidak maksiat, atau minimal perjalanannya mubah, boleh. Itu hukumnya adalah boleh, atau boleh mengkosor, atau boleh mengambil keringanan rukhsah mengkosor sholat atau menjamak. Nah, kalau tujuan tanazzuh itu, nah setahu kami di sini ada perbincangan di kalangan ulama, yaitu ketika tujuan perjalanan itu murni untuk tanazzuh, untuk refreshing. Nah, yaitu perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah dengan Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, dan juga Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Nah, beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, termasuk dalam fatwanya, fatwa Ibnu Hajar, bahwa hukum perjalanan untuk tujuan tanazzuh, mujarradut tanazzuh, itu hukumnya adalah boleh dan dianggap gharadun sahih, dianggap tujuan yang dibenarkan dalam agama. Sehingga walaupun jauh itu tidak dianggap it'abun nafas, tidak dianggap mencapekkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, tapi ada manfaatnya. Dan menurut Ibnu Hajar, setidaknya manfaatnya adalah izalatul ru'unat an-nafsiyah, menstabilisasi kejiwaan. Karena jiwa itu kan kadang, ya itu tadi kan, kalau kurang refreshing itu, kalau kurang ngopi, kurang refreshing kan kadang pikiran supaya itu kan perlu di refresh. Nah, menurut beliau tujuan seperti ini masuk gharadun sahih. Nah, kalau menurut Imam Romli, kalau tujuannya hanya itu enggak masuk. Kecuali ada tujuan lain ya, misalnya tadawi, untuk terapi, atau untuk kalau kata orang Madura itu atira. Atira itu artinya karena tidak sembuh di suatu tempat, akhirnya pindah ke tempat lain yang lebih menyenangkan. Itu boleh juga, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau nggak ada seperti itu, nggak boleh. Yang boleh tanazzuh itu menurut Imam Romli dan Imam Syirbini hanyalah ketika dalam kasus ada orang mau menuju suatu tempat jauh, suatu tempat, kemudian ada dua jalur. Yang satu jalurnya dekat, artinya tidak sampai jarak ngusor. Kalau melalui jalur itu akhirnya nggak boleh ngusor. Ada jalurnya itu yang jauh. Nah, akhirnya dia memilih jalur yang jauh itu, menempuh jalur yang jauh itu dengan tujuan tanazzuh. Lah dalam kasus ini boleh. Karena menurut Imam Romli, status tanazzuh di sini hanya tabi, hanya ikut-ikutan, bukan tujuan utama. Tapi kalau motivasi perjalanannya memang untuk tanazzuh, al-hamil ala safar ala tanazzuh, maka menurut Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syirbini itu tidak boleh. Kalau mujarrad ya, kalau hanya gitu ya. Beda kalau misalnya ada tujuan. Kalau kita di sini kan beda, bukan hanya untuk rekreasi tapi untuk baca maulid, keluarga, baca maulid dan banyak lah. Iya. Ini maksudnya dalam konteks hanya sekedar untuk refreshing. Itu yang saya pahami dari tanazzuh. Iya. Berapa jarak yang diperbolehkan oleh Islam untuk mengqashar sholat? Dari 4 kayak duhur bisa dijadikan 2. Itu berapa kilometer? Ya, kalau yang sebetulnya ada banyak ulama berpendapat, maksudnya persisnya ya. Karena beda konversi itu, kalau sudah modern itu kadang untuk tahdid, untuk menentukan secara persis itu kadang masih kesulitan. Cuma yang banyak dipakai rupanya yang 80 kilo. 80 kilo. Ya, ada yang hati-hati 90 kilo gitu. Ya, antara itulah antara 80-90 kilo. Sampai 90. Masya Allah. Soalnya kan kalau tidak diberi jarak, nanti orang cuma pergi ke pasar, kosor, jamaah. Jadi sedangkan rukhsah atau keringanan Islam itu diberikan ketika ada madinatul masyaqqah, ada potensi-potensi masyaqqah. Jadi karena potensi itu tidak jelas, akhirnya dibatasi dengan jarak. Kalau dulu, di zaman dulu klasik salaf itu kan jaraknya tidak pakai kilo. Apa yang sekarang disebut kilo itu kalau dulu istilahnya ya ada farsakh. Kalau farsakh itu 16 farsakh.
Kalau marhalah itu 2 marhalah. Ya itu istilah hitungan di zaman ulama-ulama salaf. Setelah dikonferensi ke kemudian hitungan itu baru, modern, ya itu kira-kira 80 antara 80 sampai 90 itu. Kalau mau hati-hati ya 90. Pakai GPS di HP itu sudah bisa Saya kira sudah ya. Yang penting ukurannya dalam fikih itu harus yakin, karena ar-rukhas la tunatu bisyak. Dalam kaidah fikih kita dijelaskan bahwa hukum keringanan itu tidak boleh pakai standar ragu. Yang penting meyakinkan. Jadi gimana caranya yakin? Ya harus, kalau misalnya ragu, misalnya ini kan hanya GPS, sementara hitungan GPS itu persis 80, ya kira-kira menimbulkan ragu kira-kira, maka ya jangan diambil. Ya langsung diambil lebihnya saja. Sekiranya lebih 80 itu kan sudah meyakinkan sudah seperti itu. Jadi jangan sampai ada keraguan. Kira-kira begitu. Biasanya kalau saya ingat tadi pembahasan tadi itu, kalau cuman mujarrad tanazzuh artinya cuman rekreasi, itu kayaknya masih ada khilaf ulama. Makanya saya ingat kayak para kiai, para ulama itu biasanya kalau rekreasi sama keluarga diniatkan ziarah ke setelah rekreasi, atau sebelum rekreasi ziarah ke aulia, ke para wali atau para ulama, baik itu ziaratul kubur. Itu sudah bisa secara muttafaq, secara sepakat ulama. Sudah itu. Sepakat, karena motivasi perjalanannya tidak satu, tidak hanya untuk tanazzuh itu. Masya Allah, ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, silaturahmi antar keluarga. Semoga dalam pertemuan ini banyak manfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan semoga rekreasi kita dan semua orang-orang Islam menjadikan rekreasi ibadah, rekreasi yang menjadikan kita tambah dekat kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.